Hai Mitra Coder Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Totok di sini. Saya akan menyampaikan video tutorial yang berikutnya di dalam JavaScript, yaitu mengenai pembuatan function di dalam JavaScript. Oke, kita langsung saja. Kita akan ke My Computer, kemudian ke drive kerja. Drive kerja saya berada di D, mungkin drive kerja Anda berada di C, itu sah-sah saja ya. Saya menggunakan drive D, kemudian di services, di sum, di htdocs, di JS dasar, dan saya buat folder baru bernama 09. Kemudian di dalam folder 09 saya akan buatkan folder juga bernama JS, yang gunanya untuk tempat menyimpan script dari JavaScript. Oke, langsung kita menuju editor pengkodian kita. Saya menggunakan Sublime Text di sini. Kemudian saya arahkan Sublime Text menuju folder yang kita buat tadi. Kemudian di folder itu di htdocs JS dasar 09 select folder. Oke. Sublime Text yang di belakang kita matikan saja. Kita gunakan yang ini. Kemudian saya akan membuat file baru, new file. Saya simpan sebagai di htdocs, di JS dasar, di 09 saya simpan sebagai index.html. Kemudian saya buat folder, file baru juga, yang saya simpan di htdocs JS dasar 09 di dalam folder JS, yaitu file JavaScript-nya, dan saya beri nama coba.js. Lalu kita ke index.html. Seperti biasa kita membentuk komponen-komponen dasar HTML dengan cara mengetik kurung siku htm baru enter. Oke, nah bagian yang merah ini kita hapus, lalu kita simpan dengan Ctrl S. Oke, kita sekarang ke coba.js. Kita merancang jenis function biasa, itu kita beri nama f1, function f1. Ini seperti biasa, seperti saya membuat function-function pada video-video sebelumnya, yaitu function f1 ini kita gunakan untuk menghitung dua buah bilangan. Oke, kita sediakan dua variabel, var tampung A, tampung B, kemudian var hasil. Kemudian tampung A itu diambil dari dokumen get element by ID. Nah, di sini komponennya nantinya palu. Kemudian tampung B kita kopikan aja nih. Tampung B adalah dokumen get element by ID yang juga akan kita tentukan nanti. Kemudian hasil adalah penjumlahan dari, kita gunakan rumus ini, parse integer tampung A plus parse integer tampung B. Oke, baru alert hasil. Artinya hasilnya akan dibuatkan dalam bentuk alert yang pop up. Oke, kita Ctrl S dulu. Kita sediakan dua inputan di sini. Kita buat paragraf baru P. Kita tutup /P. Kita buat kalimatnya bilangan A, baru input type text ID txt nilai A. Kita tutup. Kemudian kita kopikan ini. Di sini bilangan B, dan kita beri ID-nya txt nilai B.
Kemudian di sini sebuah button type button, dan kita beri event on click yang nanti akan menjalankan function F1 yang ini. Oke, F1. Oke. Nah, di sini kita beri captionnya adalah proses. Kita Ctrl S, kita ke browser, yaitu program yang kita buat barusan berada di localhost ds jasar 09. Kita refresh. Oke, ini dia bilangan A dan bilangan B, kemudian proses. Kita masukkan misalnya 3, di sini 6. Sorry, ada error. Kita lihat errornya. Oke, sebelumnya saya akan menyajikan kepada Anda bagaimana melihat error di JavaScript. Caranya, klik di tengah layar browser, kemudian inspect elemen, dan lihat di sini ada berapa jumlah errornya. Kita klik di sini, baru lihatlah konsol, yaitu disinilah pesan errornya. F1 is not defined. Oke, kita lihat fungsi F1 is not defined. Oke, fungsi F1 tidak bisa ditemukan. Nah, permasalahannya di sini kita lupa menghubungkan indeks HTML ini dengan coba.js. Oke, seperti biasa untuk menghubungkannya di sini script type text JavaScript src sama dengan foldernya JS, nama filenya adalah coba.js. Kita simpan dengan Ctrl S dan kita refresh. Kita masukkan sini 4, masukkan sini 7. Oke, cannot read property value of null. Oke, di coba.js baris ke-6. Kita lihat baris ke-6. Oh iya, kita lupa mendefinisikan ID di sini. ID di sini adalah txt nilai A, dan kemudian ID di sini juga yaitu txt nilai B. Ctrl S, kita pergi ke Chrome lagi, kita refresh, kita masukkan angka 4, misalnya 7. Ya, sudah berhasil, berarti 7 tambah 4 adalah 11. Kita kembali ke browser. Kemudian kita akan membuat function jenis kedua, dan kita namakan function F2. Function F2. Nah, bedanya di sini. F1 di dalam kurungnya kosong. F2 itu berparameter. Jadi kita buat parameternya A, B. Artinya begini. Function F2 itu memiliki parameter input, yaitu parameter A dan parameter B, yang nantinya kedua parameter ini akan kita proses di dalam ini. Oke. Nah, seperti biasa, kita kopikan aja ini sampai di sini. Biar saya jelaskan satu persatu. Tampung A dan tampung B, ini biasa ya. Kemudian var hasil juga ini biasa. Tampung A adalah, nah ini yang kita tukar. Tampung A adalah nilai parameter A yang dinumerikan. Jadi parse integer, A. Oke, ini dia ya, A dan A di sini. Oke, nah tampung B adalah begitu juga. Parse integer B. Oke, hasil adalah parse integer tampung A tambah tampung A tambah tampung B. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan fungsi baru namanya return. Artinya gini. Fungsi return ini membuat
bahwa fungsi F2 itu akan menurunkan hasil. Nah, bedanya dengan fungsi F1. Fungsi F1 tidak menurunkan hasil, tidak mengembalikan nilai apapun. Dia hanya memberikan peringatan berupa error. Tapi ini fungsi yang punya hasil dengan kata return. Jadi returnnya adalah hasil penjumlahannya. Oke, nah yang di return adalah ini. Return hasil. Oke, kita Ctrl S dulu kemari. Nah, bagaimana cara kita menggunakan function F2 ini di sini? Oke. Nah, caranya seperti ini. F2, perhatikan baik-baik F2. F2 kan ada inputnya A dan B. Nah, A ini berasal dari mana? A itu kita ambil dari sini. Oke, F2. Dokumen get element by ID. Kita beri nama txt nilai A value. Oke. Nah, ini untuk nilai A. Nilai B bagaimana? Dokumen get element by ID txt nilai B. Oke, kita tutup. Value. Oke, kan F2 ini ada kurung pembuka di sini. Di sini kurung penutupnya. Oke. F2 kan menghasilkan nilai. Lihat ini, return hasil. Nah, begitu dijalankan F2, F2 memberikan hasil. Alertnya kita buat seperti ini. Alert F2 dan seterusnya sampai di sini, baru penutup alert. Oke, paham ya? Ini di dalam alert nih sampai di sini. Makanya ada di sini kurung pembuka alert dan tutup kurung penutup alert. Oke, paham ya? Oke, kita Ctrl S, baru kita masuk ke browser, kita refresh, kita masukkan misalnya 2 dan 5. Oke, pas sekali saudara-saudara. 5 tambah 2 adalah 7. Oke, kita perhatikan lagi function F2 ini. Function F2 adalah memiliki parameter 2 buah, yaitu A dan B. Oke, parameter A itu diambil dari sini, txt nilai A. Kemudian parameter B diambil dari txt nilai B. Sini. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Ingat, F2 return hasil. Fungsi F2 memberikan hasil. Jadi hasilnya tersebut kita sajikan seperti ini. Kita sajikan dalam bentuk error. Oke, demikian rekan-rekan coder Indonesia. Sampai di sini dulu tutorial kita. Kita akan melanjut kembali tutorial berikutnya, yaitu mengenai objek. Sampai jumpa.